Nggak sia-sia dibela-belain lepas saham demi nambah free float dan akhirnya berhasil masuk ke MSCI. Buat kalian yang masih berpikir ini adalah saat yang tepat untuk beli cuan, tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Nama saya Evan dan IHSG hari ini menguat sih. Menguat 0,6%, tutup di 7533.38. Candlenya sih higher low. Tapi tutup di bawah pembukaan tadi pagi ya, karena tadi lompat efek dari beberapa saham yang market cap-nya tanda kutip lumayan gede. Itu lompat karena ya masuk MSCI dan segala macam. Termasuk DSSA yang juga masuk MSCI, dia lompat open di ARA. Jadi ya oke lah, IHSG-nya lompat kemudian kempes. Buat yang lagi trading tetap stay safe aja. Mudah-mudahan ini IHSG tetap bisa on track ke atas ya. Seperti yang dibahas kemarin, begitu IHSG-nya berhasil nembus ke atas 7560, ini ada peluang untuk ngetes area atas ini lah 7680 atau bahkan 7800 atau bahkan nembus ke atas 7900. Mudah-mudahan disamperin, nggak pakai banyak drama. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 7448 ini hati-hati karena ya jadi double top lah ya kalau misalnya ini turun ke bawah 7448 meskipun nggak simetris. Jadi tetap hati-hati buat yang lagi trading. Strategi jualnya itu loh jangan sampai ditinggalkan. Stop loss, take profit, termasuk trailing stopnya buat yang lagi floating profit terutama dan masih mau hold gitu ya. Dan sekarang kita bahas yang saham yang sudah kasih cuan. Saham yang udah kasih cuan lah. Dari rekomendasi beberapa waktu yang lalu adalah MIDI. Waktu itu belinya di 434. Kemudian TP-nya sih masih agak di atas ya, di 490-an. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke sana. Tapi setidaknya hari ini tutup di 466 itu udah lumayan. Jadi buat yang masih ada barang dan masih pengen di hold, nggak apa-apa di hold dulu. Pasang trailing stop aja, jangan lupa. Pasangnya boleh di 444 atau 442 gitu boleh lah ya. Jadi masih ada cuan lah kalau misalnya terjual harga turun ke bawah 446. Jadi kesimpulannya MIDI happy cuan. Berikutnya kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist ya. Si Bank Rakyat pertama masih incer area 3660 untuk yang pengen beli dan strateginya kemarin di situ ya, ngantri belinya. Belum disamperin, tapi buat yang udah punya barang mungkin beli di 3700 juga nggak masalah, disimpan dulu sih. Selama nggak turun dan tutup di bawah 3360 ini masih aman, mudah-mudahan lancar ke 5000-an lagi ya. Kita tunggu aja jalannya nih kapan. Kemudian berikutnya ada KRYA yang strateginya terakhir itu ngantri di 240 belinya. Belum dapat barang karena lo hari ini baru nyampe 248. Jadi saya masih tetap pilih ngantri di situ sih untuk belinya ya, stop loss di bawah 214 dan target TP-nya saya incer di atas high yang udah pernah terbentuk di bulan Juli yaitu di 350. Kenapa? Karena ini suspek pola continuation sih ini. Jadi kalau emang benar dia niat naik, kemungkinannya cukup besar untuk nembus ke atas 324 ya, meskipun ntar ternyata nembusnya cuma satu tick ya, tetap harus dipasang antisipasinya misalnya kayak trailing stop dan kawan-kawannya. Kemudian berikutnya ada Medco. Si Medco strateginya ngantri di 12.10. Nah hari ini tutup di 12.05, jadi harusnya udah dapat barang lah ini ya, udah punya barang dan bisa disimpan dulu selama nggak ke bawah 11.65 masih aman. Stop lossnya di bawah 11.65 karena pullback terakhir tuh di situ. Jadi kalau turun ke 11.60 ya berarti dia ambil inducement, ada peluang terkoreksi lebih dalam dan exit dulu aja nggak masalah. Next ada Asri. Strategi terakhir yang ada di dalam list rekomendasi adalah belinya di 161 160 ya. Jadi udah dapat barang harusnya karena sempat turun sampai ke 157. Stop lossnya di bawah 155.
Nah, stop lossnya di 154 itu boleh, karena 155 ini adalah pullback terakhir, mudah-mudahan nggak ditembus sih. Karena selama dia enggak tembus atau enggak turun ke bawah 155 ini ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas, mudah-mudahan lancar ke 200. Dan berikutnya ada PSAP. PSAP juga udah dapat barang ya, tadi sempat turun ke 410 dan strategi sebelumnya itu ngantrinya di 410. 410 lagi. Ngantrinya itu di 414 dah seingat saya. 414 ya. Jadi stop lossnya di bawah 390 tapi. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 470-an karena targetnya saya cukupkan dulu di sekitar 470 aja ya. Harapannya sih berhasil breakout 486, tapi ya incer target 470 atau 474 dulu masih masuk akal lah. Kemudian berikutnya ada Emyor yang hari ini masih tutup sama persis dengan penutupan dengan sebelumnya, yaitu di 2210, dan masih aman disimpan buat yang udah punya barang karena stop lossnya di bawah 2120 kemarin strategi beli terakhir ya, atau strategi trading terakhirnya. Buat yang belum punya barang ini masih bisa dibeli. Buat yang masih minat, stop loss di 2100 boleh, 2110 boleh. Targetnya di area target TP1 di range 2450 sampai 2550. Kemudian berikutnya ada Nobu. Si Nobu ini hari ini melemah 3,6% ceritanya, dan kemarin sempat ada strategi yang belinya ngantri di 535. Hari ini tutup di 530, berarti harusnya udah dapat barang buat yang ngantri di situ. Masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 505 ya. Jadi hold dulu aja buat yang belum punya barang dan minat, ini masih bisa dibeli, tinggal diatur money manajemennya aja. Supaya kalau ternyata apes kena stop loss itu nggak hilang banyak duit. Dan target TP1 ada di 610, target TP2 di 675. Saya sih berharap bisa nutup gap di 650-an. Selama dia nggak turun, apalagi tutup di 500 atau lebih bawah. Kemudian berikutnya ada Unik. Strateginya kemarin itu ngantri di 380. Belum dapat barang sih, hari ini tutup persis sama dengan penutupan kemarin, yaitu di 402. Buat yang masih mau ngincer atau ngantri di 380 silahkan, nggak masalah, atau dinaikin dulu, dinaikin dikit antri belinya di 390 juga nggak apa-apa sih. Yang jelas stop lossnya itu sama-sama di bawah 360. Dan target TP1 ada di 426, target TP2 ada di 466, 464. Berikutnya, nah ini baru saham per PP-an ya, si Cuan. Nggak sia-sia jadi ceritanya dia kemarin Pak Prayogo sempat lepas sahamnya sebanyak 1 miliar lembar demi untuk memenuhi atau nambahin free float di market ya. Ya meskipun free floatnya si Cuan itu mepet-mepet batas free float yang ditentukan oleh si MSCI. MSCI batasnya 15%, Cuan 15,01%. Lebih gede dikit sih ya, secara angka ya itu lebih gede. Yang bikin saya agak sedih sebenarnya, bukan sedih tapi agak kok gini sih, itu sebenarnya sempat ada yang nanya dan ya nanya lah, beli Cuan sekarang gimana gitu. Pertanyaan saya malah tanya balik, kenapa baru belinya sekarang itu ya, karena ini saham IPO di tahun 2023. Saya ulang lagi nih ceritanya, IPO di tahun 2023 di harga 200-an. Sekarang 15.000 harganya, harga lama ya, itu 15.000. Itu udah bukan naik berlipat-lipat lagi, udah naik segunung kali itu ya. Jadi akan sangat wajar kalau ada investor yang berpikir, misal saya pribadi ini saya memposisikan punya saham Cuan segabrek gitu ya, banyak banget. Kemudian sekarang ini nih sudah ada yang siap untuk nampung atau siap untuk beli gelondongan, ya saya jualan dong TP ya, take profit. Kalaupun ternyata fundamentalnya bagus, silakan dicek sendiri aja. Saya nggak terlalu yakin soalnya. Kalau misalnya pun fundamentalnya bagus dan dirasa masih bisa growth, ya nggak ada salahnya tunggu koreksi dulu lah, gitu ya. Jadi kalau kalian masih berpikir ini adalah saat yang tepat untuk beli Cuan, coba perhatiin. Berpikir kayak gitu boleh, tapi pasang atau jangan lupa antisipasinya ya. Antisipasinya adalah minimal pasang stop loss di 1300 atau sedikit lebih bawah. Kenapa? Karena kalau ke bawah situ tuh, ke 1300-an lagi atau bakal lebih bawah, ini ada peluang ngetes 1100-an
ya, paling nggak 1.200 atau ke bawah 1.200 lah. Dan kalau ternyata si cuan turunnya sampai ke bawah 1.100, itu bubar jalan, sepertinya bisa probabilitasnya cukup besar untuk lanjut terkoreksi ke bawah 1.000 atau bahkan ke bawah 900 gitu. Opini saya pribadi, momen ini saya pakai untuk jualan ketika saya ada di posisi yang lagi punya barang, atau saya ada di posisi yang sedang ada barang dan floating profit. Saya manfaatkan untuk jualan, mudah-mudahan bisa breakout 1.795 atau 1.800 supaya bisa jualan lebih tinggi, dan siapa tahu nyampe 2.000. Tapi kalaupun mau beli, seenggak-enggaknya cari area yang oke lah, cari area yang sedekat mungkin dengan 1.300 mungkin ya. Karena skenario yang mungkin terjadi sekarang ini adalah, selain dia akan ada 3 ya, ke bawah, terus breakout 1.800 atau sideways antara range 1.300 sampai 1795. Nah, ketika itu yang terjadi, maka nggak ada salahnya kalau ingin beli ini saham, carilah area-area beli misalnya di 1.400-an supaya stop lossnya nggak terlalu gede gitu loh. Itu ya. Meskipun saya sendiri opini saya pribadi, saya pilih yang lain dulu lah. Begitu ceritanya. Dan satu lagi yang masuk si MSCI, yaitu Petro. Mirip-mirip si cuan, dia open di atas area resisten yang kalau ini di breakout itu sangat bagus, dan ternyata dia tutupannya di bawah itu ya. Seperti yang kemarin dibahas si Petro 3900 3970 itu adalah area yang harus di breakout dulu supaya memperbesar peluang untuk bisa lanjut ke atas, lanjut ke 600-an lebih lancar. Mudah-mudahan sih bisa nyampe sana. Tapi kalau pengen beli atau mungkin udah beli ya pasang stop loss lah ya. Jangan lupa antisipasinya lah. Jangan lupa diantisipasi, di pasang stop loss di bawah 3350. Atau udah punya barang dan masih pengen hold, jangan lupa pasang trailing stopnya. Si cuan juga sama, jangan lupa pasang trailing stopnya juga. Kalau masih mau hold dan ngarepin harga masih lanjut naik, lanjut naik setelah si saham apapun ya, itu masuk ke suatu indeks apapun atau ada corporate action apapun, itu boleh. Tapi tetap harus berpikir realistis. Dan balik lagi, saya di sini selalu ngajakin ayo berpikir realistis. Apalagi kalau tujuan belinya untuk trading ya. Selalu pasang antisipasinya, selalu siapkan antisipasinya. Trailing stop manfaatkan, conditional ordernya manfaatkan, supaya nggak berbalik jadi rugi ketika tadinya sudah ada floating profit gitu ya. Semoga ini bahasan, kayaknya sih ini bisa jadi bahasan saga MSCI cuan terakhir lah ya, karena udah sah nih masuk ternyata. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Saham pertama adalah SMDR. SMDR cukup menarik sebenarnya. Gini, skenario yang mungkin terjadi pertama ya mungkin bikin range sideways antara 368 bawahnya di 296. Dan jika ini berhasil breakout 368, enggak sih, harus breakout 370, itu berarti ada break structure dan lanjut uptrend ya. Sebelum itu, ini ngomong-ngomong high validnya sebelumnya udah di breakout ya, jadi udah nggak downtrend strukturnya. Dan buat yang misalnya lagi pegang barang nih, ngomong-ngomong ini juga lagi ada di area yang oke juga. Buat yang masih pegang barang, pantau level 322 aja. Selama dia nggak tutup di bawah itu, hold dulu nggak apa-apa. Buat yang baru mau beli di area harga sekarang sih boleh, atau di ngantri sekitar 328 juga siapa tahu dikasih ya. Sebenarnya sih stop lossnya saya mau bilang di bawah 310, di 308 atau sedikit lebih bawah. Tapi dari harga sekarang kira-kira berapa persen ya? Coba kita hitung.
6%-an ya. Kalau masih masuk atau masih sanggup diterima silahkan ya. Stop lossnya di 308 buat yang belum punya barang, atau buat yang udah punya barang, stop loss atau trailing stop mau pasang di situ selama masih sesuai dengan money management yang mau diterapin ya, monggo silahkan. Berikutnya semoga menjawab ya. Berikutnya ada WIRG. Si WIRG ini sekarang lagi anteng, tapi selama dia nggak ke bawah 106 itu rasanya masih relatif aman ya. Level pertama yang dipantau sebelum dia turun ke 106 atau lebih bawah itu di 114. Mudah-mudahan nggak di breakdown. Ini kalau di breakdown 114-nya ada peluang yang cukup besar untuk ngetes 107 106, dan mudah-mudahan nggak tutup di bawah 10007 ya. Ini nggak enak kalau tutupannya di bawah 107 gitu sih. Jadi kalau misalnya udah punya barang dan masih hold, mau pasang trailing stop atau pengaman atau antisipasi, pasang di bawah 106 aja, 105 kayak 104 itu boleh lah. Semoga masih risk manajemen atau dan money manajemennya semoga masih sesuai ya. Kotak hapus. Nah, berikutnya ada IOTF. Kalau ngomongin setup dan kalau ngomongin dari sisi teknikal, ini setup ada dan sekarang lagi di area beli memang. Tapi balik lagi di fraksi harga segini itu range-nya lebar sekali ya, karena stop loss-nya di bawah base-nya di 56, di harga 56. Ya kalau beli di 84, stop loss di 55 itu banyak sekali stop loss-nya. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang mungkin bisa pantau di sekitar level 82 dulu kali ya. Ketika dia ternyata turun dan tutup di bawah 82 itu hati-hati, pertimbangkan exit dulu, itu nggak ada salahnya juga. Tapi kalau masih sanggup ngehold sampai bukan sampai tapi dengan stop loss di bawah 56 paling nggak di 55 ya, itu lebih fleksibel lagi dan monggo dilakukan gitu maksudnya. Ya, semoga menjawab. Target TP1 masih di 155 dan itu belum disamperin. Semoga bisa ke sana. Cuman kapan nggak tahu ya. Oke, udah ternyata yang di request. Sekarang kita lanjut ke saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok. Besok hari Senin sih tanggal berapa berarti? 11 ya. 11 Agustus 2025. Ini tanggalnya masih salah nih. Ada 3 saham yang ada di dalam list, jadi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah BTPS. Hari ini berhasil menguat 4,7%, tutup di 14.40 dan reboundnya bagus dia. Ada bullish engulfing dan bagus. Jadi strateginya sih sederhana ya. Ngantri aja belinya biar nggak terlalu gede resikonya, karena stop loss di bawah 13.60, jadi belinya ngantri di 14.05 boleh. Targetnya di 15.60-an lagi ya, target TP full cycle lah. Mudah-mudahan bisa berhasil nyampe sana lagi. Rasionya cukup oke ini. Kemudian saham kedua ada Cleo yang hari ini melemah. Kok Cleo sih? Salah, bukan Cleo tapi Cepin maksudnya. Jadi hari ini melemah 0,7%. Angkanya di saham Cepin tapi nulisnya typo tadi ya. Si Cepin ceritanya hari ini masih melemah tapi masih ada di area beli. Ini sih karena low risk ya. Jadi hitungannya low risk. Kalau misalnya minat boleh dibeli di harga 4.500 di harga penutupan hari Jumat ini. Stop loss-nya itu ada di bawah 4380 dan target TP1 ada di sekitar 5.250, 5275, 5.300 lah. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar ya. Tapi ya kalau ke bawah 4380 exit aja dulu nggak masalah. Mumpung low risk ini ya. Kemudian yang berikutnya ada DOO. Harusnya sih udah punya barang karena tadi sempat di spill waktu market lagi jalan dan live Instagram pagi. Jadi buat buat kalian yang mau ikutan live Instagram pagi, itu link Instagram kami ada di bawah, di deskripsi di bawah. Langsung follow dulu aja biar ada notif kalau misalnya kami udah mulai live Instagramnya ya. Nah, si DOO ini masih cukup menarik dan area belinya yang di area ungu ini nih. Hari ini sih melemah 4,9% dibandingkan penutupan yang sebelumnya. Dan buat yang minat silakan ngantri di 149, stop lossnya di bawah 135 ya. Kenapa di bawah 135? Karena pullback terakhir di bawah 135. Jadi kalau turun bawah 135 ini ada peluang untuk
terkoreksi lebih dalam, jadi ya udah stop lossnya 134 itu nggak masalah. Targetnya mudah-mudahan lancar ke target TP full cycle di 199 begitu. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai dan manfaatkan fitur-fitur automatic order di aplikasinya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.